Untuk menambahkan aktivitas kuis yang bisa digunakan nanti untuk ulangan, baik itu ulangan harian, tengah semester maupun akhir semester, silahkan tekan Turn Editing On terlebih dahulu. Kemudian tekan Add an Activity or Resource pada topik yang diinginkan. Pindah ke tab Activities, cari quiz di bawah. Jika tidak ingin repot, silahkan berikan bintang pada aktivitas quiz supaya quiz ini muncul di bagian Start. Silahkan tekan quiz. Berikan nama kuisnya. Ulangan harian topik 1 misalnya. Biasakan untuk memberikan nama kuis ini berbeda-beda di dalam course. Kemudian silakan diberikan deskripsi, petunjuknya mungkin. Kemudian di timingnya silahkan di set kapan kuis ini bisa dikerjakan. Kemudian set juga kapan kuis ini berakhir dan tidak bisa lagi dikerjakan oleh siswa. Kemudian time limit ini adalah alokasi waktu pengerjaan kuisnya. Misalnya ini bisa saja kuisnya dibuka dari jam 12 sampai pukul 16 misalnya. Jadi kuis ini akan terbuka dari pukul 12 sampai pukul 16. Namun tetap alokasi pengerjaannya hanya bisa dikerjakan oleh siswa 1 jam saja. Kemudian when time expires ini adalah maksudnya ketika waktunya habis namun siswa belum submit, apa yang akan terjadi? Jadi pilih saja open attempts are submitted automatically. Maksudnya adalah pekerjaan siswa akan langsung tersubmit otomatis. Kemudian pada grade, silahkan isikan KKM-nya, berapa nilai untuk tuntas, misalnya 75. Kemudian isi juga di bagian attempt-nya berapa kali bisa dikerjakan. Sekali, 2 kali. Ya, kalau misalnya lebih dari sekali, misalnya 2 kali, grading metodenya gimana? Nilai mana yang akan dipakai? Silahkan sesuaikan. Kalau saya biasanya pakai yang nilai tertinggi. Itu kalau attempt-nya dibuka 2 kali. Artinya siswa bisa mengerjakan 2 kali maksimal ya. Mau dikerjakan sekali juga bisa. Oke, misalnya set 1. Kemudian pindah ke review option. Nah, di review option ini kita bisa set apa yang bisa tampil di siswa ketika siswa itu selesai mengerjakan kuis. Secara default hanya nilai saja yang akan tampil. Jadi ketika 2 menit pertama siswa menyelesaikan kuis maka akan muncul nilainya. Kemudian nanti setelah siswanya selesai namun kuisnya masih terbuka, belum ditutup, itu nilai juga bisa muncul. Nah, yang terakhir ini adalah after the quiz is closed, jadi batas waktunya sudah berakhir pengerjaan kuisnya, baru akan muncul nilainya. Jadi silakan isikan saja 3 centang pada mark ini. Siswa itu nanti bisa tahu nilainya dia, kemudian bisa melihat-lihat lagi apa yang telah dia kerjakan. Dan apakah jawabannya dia itu benar atau salah, cukup Bapak Ibu centang ini. Di attempt-nya 3, kemudian whether correct-nya 3, mark-nya juga 3. Jadi saya ulangi, di attempt ini untuk memperbolehkan siswa mereview apa yang sudah dia kerjakan tadi. Jadi dia bisa lihat soalnya, kemudian dia lihat jawab apa sih saya, seperti itu dia bisa. Kemudian whether correct. Nah, dia bisa lihat saya jawabnya B itu benar atau salah. Jadi kalau B itu misalnya benar, maka akan muncul centang pada jawaban yang dia pilih tersebut. Kalau salah, akan muncul silang merah. Mark ini adalah nilainya. Jadi silahkan disesuaikan. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin diberikan token misalnya, supaya siswanya nanti kalau saya beri token dulu baru bisa mengerjakan, silahkan berikan di require password pada extra requisition on attempt. Misalnya, itu 2, 3, 4, 5. Jadi kalau siswa nanti mau mengerjakan dia harus inputkan ini dulu. Jadi kalau mau isi, kalau mau tidak ya dihilangkan. Saya hilangkan.
Kemudian di common module settings, jadi kalau Bapak Ibu di dalam kursnya sudah buat grup, pilih grup mode-nya ini ya, separate ya, di separate grupnya, dipisahkan supaya nanti Bapak Ibu punya filter untuk melihat hasil kuis dari grup A, grup B, grup C dan lain sebagainya. Oke, separate aja ya. Kemudian restrict access ini untuk memberikan batasan. Jadi kalau belum misalnya mau diberikan syarat activity completion. Jadi kalau belum mengumpulkan tugas satu atau belum komplit di tugas satu, maka tidak bisa ikut kuis ini. Oke. Kemudian di activity completion, secara default sudah kami set. Ini siswa harus dapat nilai. Jadi view-nya dihilangkan saja Bapak Ibu. View untuk penugasan, untuk kuis itu dihilangkan saja. Itu percuma. Jadi yang penting-penting saja yang diisi, yaitu student must receive a grade. Jadi siswa harus dapat nilai yang pertama. Yang kedua adalah nilai dari siswa itu harus KKM minimal. Atau semua kesempatan mengerjakan itu sudah dikerjakan oleh siswa. Misalnya Bapak Ibu memberikan 2 kali kesempatan. Jadi kalau nilainya dia masih di bawah passing grade pada percobaan 1, di percobaan 2 juga masih belum, maka dia akan muncul notif kalau dia sudah menyelesaikan aktivitas ini namun tidak mendapatkan nilai KKM. Nah, yang terakhir ini, kapan Bapak Ibu ingin kuis ini selesai dikerjakan oleh seluruh siswa? Set saja sesuai dengan close the quiz-nya. Misalnya 20 Juli pukul 16. 20 Juli 2021 pukul 16. Itu cara setnya. Di ini restriction-nya kalau mau diisi silahkan seperti ini. Tugas 1. Kalau tidak perlu ya di close saja. Ini pakai close. Tekan save. Maka kuis untuk ulangan harian topik 1 sudah selesai. Di sini Bapak Ibu bisa lihat settingan dari yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi bisa dibuka kuisnya 20 Juli 2021 mulai jam 12 siang sampai 20 Juli 2021 pukul 4 sore. Kemudian activity completion-nya yang Bapak Ibu set adalah receive a grade, mendapatkan nilai yang pertama. Yang kedua adalah nilainya itu harus minimal passing grade atau lewat. Atau semua attempt-nya itu sudah dilakukan atau sudah dicoba oleh siswa. Jadi itu syarat-syarat activity completion yang sudah di-set muncul di sini ya, yang to-do ini. Kemudian di sini bisa di-set, bisa dilihat maksudnya berapa kali siswa itu bisa mengerjakan. 1 kali. Kemudian alokasi waktu pengerjaan, time limitnya berapa? 1 jam. Kemudian grade to pass atau KKM-nya 75. Sampai di sini adalah cara set aktivitas kuisnya. Belum menambahkan soal ke dalam kuisnya.